Awal mulanya kenapa usaha saya bernama Gona Goni. Awalnya saya hanya seorang marketing di berbagai macam, seperti di asuransi, properti, dan bahkan sebagai SPG di pameran UMKM. Alhamdulillah di pameran itu saya mengkoordinir beberapa UMKM dan alhamdulillah laris. Di penutupan itu saya kan harusnya sehari 100.000, jadi seminggu kan 700.000. Saya bisa ngantongin lebih dari itu, 1 juta berapa. Marang, makasih, terima kasih. Hanya uang itu saya belikan perca, belikan kain, saya belikan kain. Kain tuh saya nggak punya program rencana harus berapa kain saya beli kain. Pokoknya saya harus bisa. Saya nggak bisa gunting, nggak bisa ini, nggak bisa jujur, nggak bisa ngelem, nggak bisa pegangan perun, nggak bisa. Dan kemudian terus pergi saya ke sebuah tempat komunitas kecil yang buat gini. Saya ke situ terus saya bilang, Mbak, ajarin Mbak, apa ini aku udah beli kain ini gitu. Bukan belacu waktu itu, pada itu uang saya habiskan beli macam-macam lem, gunting, sebutan. Ayo udah dibuat, dipotong. Gimana cara motongnya? Gini loh tangannya, masukin ke gunting tuh. Terus saya langsung saya suruh dibuat kayak itu tadi. Terus saya diajarin. Saya nggak bisa buat daun kan biasanya gini aja udah bisa, kayak tadi kan nggak usah pakai. Terus saya cetak dulu pakai contoh daun. Pokoknya saya pokoknya ada daun digambar tuh baru saya bisa tempelkan gitu loh. Terus akhirnya saya pikir ya udah semangat, terus saya buat, saya jadi satu, jadilah di kelompok itu saya jadi satu, tapi belum, bagi saya itu belum ada apa-apa dibanding yang lain. Akhirnya apa, suatu saat biar saya lewat, mantan nanti lewat, lihat buat apa sekarang, buat ini, ayo mau berapa harganya, 60.000 bu, gitu dah. Yaudah saya ambil itu, kata 60 pertama kali jual itu adalah hal yang membuat saya mendongkrak semangat saya. Hasil karya ini mungkin bagi orang nggak ada apa-apa nilainya, di kalau pameran mungkin nggak laku juga itu. Terus yaudah 60.000, bener nih bu, iya 60.000. Terus saya kirim teman-teman yang ini lah, itu apa, bagus, bagi saya itu nggak bagus karena kan nggak ada seni, jiwanya itu cuma jiwa kepaksa, jiwa niru gitu aja, nggak ada kreatifnya. Tapi kok laku, kok laku dengan nilai uang yang saya beli tadi 1 juta gitu, saya bisa dapat lebih 1.200.000. Berarti saya berpikir itu keuntungan saya ada di situ gitu kan. Saya punya keuntungan lebih dari uang saya miliki, modalnya udah balik, terus saya pegang uang sisa itu ada gitu loh. Terus saya makin semangat lagi, saya mulai pintar buka-buka Google data, Pinterest buat orang-orang yang maju lah. Saya lihat kan suatu hal yang ditiru itu bukan buruk, niru tapi berkreativitas, tidak mirip seperti itu. Kita punya ide yang lebih bagus dari orang itu. Saya gampang, mulai lagi belajar, saya mulai referensi kan, mulai orang beli, mulai pameran, ikut mulai diajak pameran, ada yang udah senior tuh ngajak, kesempatan saya dong, pembeli minta alamat ini, terus promo saya, terus orang nggak beli juga bagi saya nggak apa-apa. Yang penting saya ikat dulu silaturahim itu, seperti seorang marketing yang sering ikat. Lama-lama kan dia apa kabar, buahnya say hello, ya seneng, jadi tempat ceritanya. Terakhir dia, aku mau mantu ini beli ini. Akhirnya semakin memuncak di situ. Jadi dorongan awal saya membuat kayak gini tuh karena ada sesuatu yang membuat saya terpuruk. Saya harus bisa. Dari dulu saya prinsipnya harus bisa. Akhirnya saya terus berjalan waktu, yang kelompok yang bisa itu waktu itu malah melihat saya tuh, kamu kok maju lebih pesat dari kita. Itu makanya kenapa ada Gona Goni. Nah, kenapa bisa ada Gona Goni? Dulu namanya Mams Perca. Karena basic saya Mams Perca itu, saya hanya pikir Mams MAMS Perca, karena bahan dasarnya dari perca. Dulu kan belum Goni gini. Saya buat Mams per merek itu, M itu Maggie, anak saya itu Alan, M-nya terakhir Missy, itu saya jadi Mams kan, saya tuh. Nah udah gitu, ternyata kan ternyata saya kan buat dari perca kain itu. Ternyata saya pikir banyak orang bisa membuat sebuah kesamaan seperti itu, kain kan banyak orang buat kain. Saya gini berpikir, belum ada sebelum Semarang tuh ada Goni ya.
kenapa ya nggak buat dari goni aja. Goni itu waktu itu goni keset, goni yang kasar itu lah, yang buat keset kaki. Anak saya kan kuliah di Jogja, diisi, dia kan pakai seni juga buat kalau lagi tarian apa. Nah dia ada sisanya dari setelah kuliah kan dibawain barang-barangnya, ada sisa goni itu, tapi mah itu untuk keset lumayan tuh. Kalau aku manggung itu buat ada itulah kayak ininya seharusnya gitu. Gak apa-apa nak, saya cuci saya rendam 3 hari kan ngelotokin KB tuh ya kan, kotor tuh bersih, saya kasih parfum maksudnya pewangi, saya jemur, saya keringin, saya buat kayak gini sarung bantal. Tapi sarung bantal tuh waktu itu gambarnya bunga, diambil sama orang Astra, sama orang Koreanya apa terjing, bagus katanya gitu. Ada 2 gitu, gak ada sisanya sekarang. Ada 2 terus dibeli. Oh mangi saya semakin semangat cari goni, terus saya cari goni. Dan saya ke Jogja, saya udah dapat pesanan banyak gitu. Kata orang sampai penjahit saya bilang, bu apa laku sih bu jahit goni bu rok kosong gini gitu. Apa orang mau pakai goni kan gatal gitu. Saya makin terdorong lagi, itu kan kata-kata yang awal saya memulai lagi toh. Jadi aku pakai memulai lagi dengan kata-kata, ada tukang jahit saya udah bilang gitu, kamu nggak enjoy gitu kan. Padahal semangat saya itu mau berkreativitas, inovasi, nggak mau aku pakai kain, aku mau pakai goni gitu loh. Aku nggak mau kain, nggak mau orang sama dengan yang lain, tipe saya tuh nggak mau sama orang lain gitu loh. Terus akhirnya saya buktiin, buktinya ada kok bu yang pesen, akhirnya banyak yang pesen. Terakhir tuh pesen pas sebelum pandemi itu paling besar 1.500 pieces. Kendalanya terus setelah itu saya kan pingin ada brand diakui dan dilindungi. Nah saya masukin klinik bisnis pada waktu itu saya ngajukan itu dari Mams Perca, ditolak, tidak lulus karena cuma alasan kesamaan nama. Jadi saya ubah, saya ganti nama itu Gona Goni karena asal mulanya dasarnya Goni gitu. Nah kendala yang saya alami itu waktu buat pertama, kendala berat sekali itu adalah pesan yang 1.500 lebih lah hampir.